Sampai ada teman yang nyeletuk, kalau lu sampai dapat Pajero, gue keliling Monas telanjang mulut bang katanya. Anjay. Kayak batu atau kelereng tuh 2 biji 3 biji saya masukin, keloteng keliling komplek. Mas tukang urutnya? Iya bu. Oh, iya pak. Akhirnya saya saat itu di tahun 2000 berapa lah. Saya ingat dibayar 20.000 itu saya nangis sejadi-jadinya. Alhamdulillah ya Allah, saya dapat makan hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari Selasa ya. Jadi saya tuh udah janjian silaturahmi ke salah satu mentor bisnis di komunitas anti riba. Beliau mantan tukang ojek online yang baru kemarin ini bisa bangun rumah atau beli rumah 1 miliar lebih katanya. Nah, saya pengen langsung ngecek karena beliau pernah sering masuk ke TikTok saya ya. Jadi kita akan cek bener nggak rumahnya, real nggak rumahnya, kayak gimana rumahnya. Kita tanya langsung ke beliau, kita langsung datengin rumahnya, kita gerebek langsung rumahnya pokoknya. Nah ini nggak pakai sinergi, karena lumayan jauh ya. Ya juga nggak kenal tracknya kayak gimana, takutnya jalannya nanti banyak yang tinggi-tinggi, jadi kita langsung pakai Pajero aja. Kita berangkat karena udah siap. Oke, alhamdulillah nyampe juga di rumah siapa ini? Wah, rumahnya banyak nih, jangan punya Pak Jinal semua nih. Masya Allah. Masya Allah. Kita lihat dulu suasana depannya guys. Nah, ini ternyata yang di foto-foto kemarin. Sempat saya posting di TikTok saya, viral juga. Ternyata saya udah nyampe di sini sekarang ya. Ini sebagai bukti aja kalau emang apa yang saya posting di semua media sosial itu adalah real, nyata. Kita jalan-jalan silaturahmi lah intinya. Kita masuk ke dalam. Nah, alhamdulillah ya baru nyampe di rumah Pak Jenal. Nama lengkapnya Jenal apa sih? Kan terkenalnya Jenal Venom nih. Dulu kalau dengar cerita orang tua, sebenarnya saya ada tambahan Jainal Abidin. Jainal Abidin, oh. Harusnya. Tapi pada saat bikin kartu keluarga, Abidinnya ketinggalan. Jadinya? Jadi di kartu di ijazah SD itu Abidin aja. Oh. Jadi udahlah, nggak apa-apa. Ya. Jadi Jainal aja gitu. Jainal aja ya? Biasa Jainal aja. Masya Allah. Jadi di akte kelahiran pun jadi Jainal aja. Jainal aja. Jadi Jainal aja, pantasnya ditambahin. Pakai aja tapinya. Tapi ada nama panggungnya ya? Iya, Jainal Venom aja. Jadi ada tambahan Jainal Venom. Masya Allah. Nah, Pak Zainal ini kan baru beres rumahnya ya? Baru semingguan. Baru semingguan ya, mungkin belum banyak orang yang datang ya. Iya, baru kali ya. Karena saya langsung duluan teman-teman. Jadi kan kenapa? Karena beberapa konten video saya ada kontennya Kang Zainal kan. Iya. Jadi pernah diposting di TikTok saya, di YouTube saya gitu kan. Ada yang nanya kan, ini bener realnya mana rumahnya katanya. Nah akhirnya saya datengin aja rumahnya. Alhamdulillah. Supaya menjadi bukti kalau apa yang dibicarakan oleh saya, oleh semua tim di komunitas itu sebenarnya real. Ya sebenarnya real, nah inilah realnya. Karena ini rumah baru guys. Ya ini rumah baru, masih bau-bau cat nih ya. Bau cat. Jadi saya juga pengen tahu dong dalamnya gimana. Kali ada yang terinspirasi. Karena setiap orang yang sekarang punya rumah itu rata-rata terinspirasi dari rumah-rumahnya orang lain kan. Betul. Nah, jadi bisa jadi nanti rumah Kang Zainal ini jadi inspirasi buat teman-teman semua yang lagi nonton video nih, video saya yang belum punya rumah,
Wah, nanti kan terinspirasi, saya juga pengen dong punya rumah kayak Kang Zainal. Kang Zainal aja bisa, kenapa saya enggak? Tapi sebelum kita cerita backgroundnya Kang Zainal ceritanya kayak gimana, saya mau liatin dulu rumahnya. Ini loh hasilnya ketika kita benar-benar bekerja ikhtiar, ada hasil yang bakal kita capai. Kang Zainal boleh nggak nih saya berapa langsung Monggo, dalam silakan. rumahnya nih ya? Monggo, Ini silakan. kita minuman apa ya? Bukan minuman- sirup ini ya? Oh bukan, ini minuman produk Segar, best seller ya, segar perusahaan nih. kita nih. Kolagen. Kolagen teman-teman ya, rasa strawberry segar. Udah jalan-jalan. Monggo silakan. Masya Allah. Ini karena orang rumahnya nggak ada. Masih silakan. lagi sepi nih mumpung nih. Lagi. Ini nih ruang apa nih? Ini buat apa nih? Ini ruang Ada kursi kerja saya. direkturnya nih. Kursi direktur. Kita dudukin dulu lah, biar saya jadi direktur juga. Wah, jadi kalau ada tamu mungkin yang mau registrasi, yang mau jadi reseller bisa di sini diterima sama Kang Betul. Zainal, bener ya? Betul. Masya Allah. Kalau basic Keren di amat. situ, kalau priority di sini. Enak guys, nyaman. Aduh, ini kalau Masya rumah Allah. sendiri kan enak. Waduh, bukan sewa ya ini ya? Nanti. Bukan. Rumah sendiri, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ada stok produk juga, display produk. Wah, ini ada produk-produknya, Masya Allah. Ini ada produk-produknya guys, lihat tuh. Jadi yang mau jadi reseller Belum sempat bisa, belanja lagi karena kemarin pulang SLC, stok produk habis belum belanja. yang mau jadi reseller bisa cek-cek dulu, lihat-lihat dulu produknya di sini. Wah, ini ada foto siapa nih? Ini abah guru saya. Oh, Kiai Haji Maulana Ali Dayas. Yes, Kosasi. Kosasi, Syekh Abdurrahman ya, Masya Allah. Gurunya, Alhamdulillah. Wah, ada ruangan apa lagi nih? Ini luas tanahnya berapa? Luas tanah 82, 82 ini full. full. Luas Full. bangunan 80. Oh, ini apa nih? Ini ruang Oh, ini dapur. multifungsi sih, ada buat multifungsinya. barang, ini buat kopi. Oh, buat bikin-bikin minuman lah ya. Ini Ini ada kamar mandi bawahnya. Masya Ini ada ruang tanah sisa, saya jadikan dapur. Oh, ini jadi dapur di sini. Dapur plus buat lagi ruang ada makan. timnya nih, lagi ada tamu Ya. juga nih. Kemarin ini Ada tanah mentor kosong nih, Mas. Pak Zainal. Kemarin tanah kosong. Oh, berarti ditambahin. Nah, dipelur jadi ya? dapur. Masya Allah. Ini Ini ada jemuran dapur. di sini buat dapur di sini. Ya, dapurnya pun kitchennya belum lengkap. Masya Allah. Deketin ini, alhamdulillah. Beda hawa-hawanya ini kan seger. Kalau rumah sendiri tuh. Masya Allah. Berarti di lantai 1 kamar 1 ini doang ya? Kamar satu ini kamar anak. Oh, kamar anak di bawah. Kamar anak gadis satu. Putih gini, seger. Sudah dikasih AC semua. Kenapa harus pasang AC? Tadinya kipas angin. Rumah lama kipas angin. Sekarang AC udah kebeli lah, beli AC, seger. Bau-bau cat baru guys. Iya, iya. Oke, naik sekarang lantai 2. Ayo, berjalan duluan. Insya Allah. Ini agak sempit, mungkin disesuaikan dengan ruangan ya. Berarti ini luas tanah 82, luas bangunannya berapa ini? Luas bangunannya 80. 80 ya? Iya. Wah, ini lantai 2-nya ini ruang tengahnya gede juga nih. Iya. Ruang tengahnya besar. Ini 2 bulan lagi penuh ini lama-lama nih. Ya, ini buat keluarga nanti kumpul-kumpul tinggal pasangin karpet ya. Masya Allah. Kamar mandi bisa yang kedua. Wah, kamar mandinya bersih banget Bersih. lagi. Alhamdulillah. Berarti ini rumah pertama ya? Rumah pertama dari hasil Dari hasil di komunitas kita ya? Ini kamar buat bujang. Ini kamar bujang. Cuma bujangnya Udah AC lebih- semua ya? Sudah hasil semua. Waduh, nggak pakai kipas lagi. Nah, ini kamar Kamar utamanya. Masya Allah. Luar biasa. saya. Nah, bisa langsung akses ke ini, Pak. Hah? Silakan masuk nih. Emang Ke ada balkon. ruangan lagi? Ruang balkon. Oh, kamar utamanya bisa langsung sambil ngopi di sini. Sini lihat-lihat. Bisa sambil ngopi-ngopi sama istri ya? istri, sama anak kalau pagi. Wih, Masya Allah, Alhamdulillah. Enak ya. Ini bisa langsung ada di lantai 2 kan paling atas nih. Iya. Masya Allah. Enak nih. Karena cuma ada 5 rumah jadi nggak terlalu ramai. Ya nggak crowded jadi nggak berisik juga. Nah, berisik juga. Kenapa memutuskan beli di sini, Pak? Tadinya banyak pilihan sih Mas Algian ya. Dari beberapa pilihan itu hampir-hampir memutuskan yang pertama karena sudah DP juga ya buat tanda jadi, dan pada akhirnya hilang gitu aja karena sudah di DP. Dan ini udah injury time nih. Kita udah hampir-hampir memutuskan yang keberapa gitu. Nah, kita lihat kok ini agak lumayan bagus gitu. Depannya temboknya pun bukan tembok orang, jadi bisa buat naruh mobil
tamu, jadi nggak mengganggu orang. Dan harganya pun relatif sangat murah. Di Tangerang Selatan ini harga 935 juta ini udah paling murah. Masa sih? Iya. Buset, berarti harga di sini mahal-mahal ya? Nggak sampai 1 M. Sementara tempat yang lain saya survei di atas 1,3. Yang kayak gini? Yang kayak gini bahkan lebih kecil. Luas tanah cuma 72, luas bangunan 60, 1,2, 1,3. Buset. Ini dengan luas tanah lebih besar, luas bangunan lebih besar, harganya di bawah 1 M. 900 berapa? 935 juta. 935 juta. Iya. Luas tanah 82 ya. Luas bangunan 80. Bangunan 80. Berarti harga standarnya rata-rata 1 miliar luas rumah kayak gini. Rata-rata di atas Di 1 miliar. Mahal juga guys di Tangerang guys. Lebih mahal Karena berarti. ini masuknya klaster bukan perumahan. Kalau perumahan mungkin di atas 1,3. Yang kemarin saya survei kan perumahan ya. Perumahan-perumahan ya. Perumahan besar. Karena mereka ada banyak tambahan fasilitas ada fasilitasnya, ya. ada fasum-fasosnya. Fasumnya. Kenapa nggak bangun rumah sendiri? Kan banyak ya kalau yang luxury itu beli tanah, bangun rumah Iya. sendiri. Sebenarnya niatnya mau renovasi rumah yang lama. Oh, niatnya. Luas tanah lebih besar kan 130 meter tuh. Hmm. Cuma banyak historinya di situ. Oh, jadi nggak mau dihilangin Iya, ya? nggak banyak mau dihilangkan. Biarkan saja jadi cerita. Iya, betul. Oh, gitu. Paling nanti direnov jadi kontrakan. mau jadi kontrakan. Jadi kos-kosan. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi bertahan di mana nih setelah 1 bulan di sini? Enakan di mana di sini? Jadi sering kembali. Tidurnya pulas banget saya di sini. Waduh, ya iyalah, ini kan baru semua. Iya. Enak lagi, Masya Allah. Ya dah, kita ngobrol di bawah lagi Ya, wah, ini ruang keluarganya juga lumayan luas ya, cuma belum lengkap. Iya, bisa ngumpul-ngumpul di sini kan. Iya. Nah, alhamdulillah tadi udah keliling, ternyata rumahnya nyaman ya. Apalagi ini rumah pertama hasil Kang Zainal ya di komunitas kita nih, berbisnis bareng jadi reseller bareng nih hasilnya. Iya, betul. Masya Allah. Pertama kali juga beli rumah Iya. ratusan hampir 1 miliar berarti kan? Bener. Masya Allah. Seumur-umur belum pernah ngerasain memiliki rumah Tapi semewah katanya ini. kan Pak Zainal sebelumnya punya rumah, itu beli sendiri? Rumah Beli sebelumnya? sendiri tapi bangun dari nol. Oh, Ya gitu. bermodalkan uang cuma 15 juta, jadi bangunannya asal-asalan lah dulu. Yang penting rumahnya jadi lama, yang rumah penting ya. jadi. Masya Allah. Jadi tembok-temboknya pun belum banyak yang belum diaci, masih dikamprot doang, masih kasar. Jadi kemarin dapat 1 miliar tuh langsung dibeliin rumah semua Iya. sama furnitur dalamnya. Iya, Oh gitu. Jadi nggak megang dulu nih, langsung dibeliin. langsung transit cuma sebentar doang. Sebentar ya 1 miliarnya. Karena takut kehabisan, takut kepake, karena kita tuh banyak maunya ya. Kepengen ini, justru malah yang utamanya malah nggak Malah kebeli rumahnya ya. jadi downgrade nantinya. Ya awalnya niat mau bangun rumah di renovasi Pak Gian gitu. Cuma pertimbangannya banyak ya. Di lingkungan saya itu ya tidak kondusif lah kalau buat untuk memperpanjang gitu. Karena di lahannya juga kan jalur pipa gas Pertamina yang notabene nggak boleh ada bangunan sebenarnya. Oh gitu. Jadi pertimbangannya buat masa depannya untuk buat investasi kurang Kurang bagus. bagus ya kalau dibangun rumah yang bagus ya. Makanya saya putuskan untuk kata mentor saya lebih baik beli rumah baru di komplek gitu. Oh, betul. Ya, katanya biar prestisnya naik. Wah. Sekarang jadi Pak Jero-nya mobilnya udah nemu sarang yang bagus ya. Kandang yang layak. Yang layak ya, kalau kemarin kayaknya belum layak. Kemarin belum Masya layak. Allah. Nanti saya liatin rumahnya kayak gini nih ya, rumah lawannya nih ya. Sekarang wah ini kan udah pantas. Iya. Pak Jero putih sama rumah warna putih. Betul, sesuai matching. Matching, alhamdulillah. Zainal kan banyak yang pengen tahu, maksudnya backgroundnya apa dulunya Pak Zainal tuh sebelum bergabung di komunitas kita nih, komunitas Iya. anti riba, backgroundnya itu apa? Apakah awalnya itu karyawan atau emang gimana? Atau emang udah pengalaman bisnis dulunya? Ya, di video beberapa bulan yang lalu kita juga pernah sharing ya, saya di mobil Pajero waktu itu yang Mas Agian di program SLC, ya saya sudah menyampaikan dari profesi saya yang menghasilkan nilai miliaran ya hasil di PTBS ini gitu ya, Oh, di iya. komunitas bisnis ini gitu ya. Itu dari tahun berapa mulai PTBS berarti? 2019-an awal lah. 2019. Berarti emang udah pengalaman di dunia bisnis makanya tertarik ke PTBS? Senangnya di konvensional dulu. Saya dulu pernah bergerak usaha, di konvensional. sebelum akhirnya bergabung di PTBS ini kan saya pernah jadi driver ojek online. Nah, terus sempat dagang mie ayam
dan bakso ya 15 tahun. Dia paling lama tuh 15 tahun Di dagang kuliner mie ayam? ya, dagang mie ayam dan bakso. Oh, kuliner. Ya, dari mie ayam keliling sampai mangkal sampai punya beberapa karyawan itu di mie ayam dan bakso. Mie ayam bakso ya. Masya Allah. Tapi Ternyata justru saya orang kuliner, ya. punya hutang banyak di dagang itu. Emang kenapa kok? Karena udah punya karyawan, masih Iya. utang lagi. Karena manajemen yang nggak rapih juga ya. Terus kedua ternyata dari kalau saya telusuri ternyata di saat waktu saya dagang mie ayam tuh suka pinjem uang bank Buat apa? Buat modal? buat perputaran uang Oh, lah, perputaran perputaran modal. Jadi ya uangnya bank-bank yang kalau di kampung-kampung tuh bank emok ya. Oh, iya iya Atau iya, bank ada. keliling lah, kalau bahasa kami itu bank keliling. Ya dari mulai ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, ada yang 500.000, itu belasan gitu. Mau pernah ngutang paling banyak berapa total itu? Dan paling banyak di Pengalaman. bank emok itu paling sekitar 2 juta 3 juta. Oh, Tapi 2 akhirnya juta. saya tutupin. Oh iya. Utang yang lebih besar di bank yang gede itu tutupin. Yang di bank saya itu saya sebut bank swasta lah, saya tutupin buat nutupin utang lebih besar dan sisanya bisa buat beli tanah gitu. Nah dari situ saya bermaksud bisa menyelesaikan semua urusan, jadi yang ada tambah masalah baru. Ya sampai akhirnya usaha saya bangkrut karena nggak bisa nyicil, nggak bisa nyicil. Usaha bangkrut gara-gara suka minjem uang ke Nah, bank. satu itu, kedua saya waktu itu di tahun 2010 itu dapat fitnah di saat saya habis 6 bulan setelah angsuran pinjam uang di bank itu ada fitnah yang menimpa usaha saya. Saya kan dagang kuliner ya, dagang mie ayam. Katanya yang bikin usaha mie ayam saya enak, gurih, nikmat itu gara-gara ada sesuatu. Oh, ada yang fitnah. Ya misalnya diisuin saya pakai celana kolor di dangdangnya gitu. Isu-isu zaman dulu ya. Isu ada. jadul lah. Ya saat itu isu itu di lingkungan usaha saya tuh isu baru. Jadi dianggap untuk orang yang awam dianggap bener gitu. Iya, Padahal itu hanya fitnah. Tapi dampaknya terasa ke saya gitu ya. Omset makin lama makin menurun dan pada akhirnya saya tidak bisa membayar beberapa karyawan dan satu persatu karyawan nggak saya pecat tapi mereka mengundurkan diri karena nggak enak gitu ya. Karena besar pemasukan dengan pengeluaran lebih besar pengeluaran. Sampai terjadi konflik sampai merembet ke keluarga. Dan pada akhirnya ya sesuatu yang nggak saya inginkan, terjadilah konflik sama istri saya saat itu 2016 tepatnya. Saya sampai berpisah dengan ya sama istri ya. keluarga gitu. Nah akhirnya saya ganti profesi jadi driver ojek online, Kang. Dari usaha bos. kuliner, Jadi jadi bos. dari punya karyawan Jadi ojek online. kenapa Tapi jadi pada ojek saat online? ojek online itu sedang tidak bersama dengan istri saya saat itu. Lagi sendiri ya. Akhirnya saya tinggal di rumah ibu kandung selama kurang lebih 2 tahun setengah lah. Di situ saya memulai usaha sendiri dari ojek online itu ya hasilnya cukup buat bertahan. Berapa lama jadi ojek online itu? 2 tahunan lah. 16 sampai berapa? 2016 sampai 2018. Oh, sampai 2 tahun. Ya, karena 2016 saya benar-benar dari titik nol. Ya dari ojek online itulah akhirnya ada pelanggan mie ayam saya namanya Bunda Titin, orangnya di sini nih. Oh iya. Nah, ngajak saya ke bisnis ini. Oh, itu pelanggan ojek online awalnya? Bukan langganan mie ayam. Langganan mie ayam. Langganan mie ayam Bu Titin ini. Akhirnya beliau ngajak saya ke sebuah tempat, ditemukanlah saya dengan Bapak Hasan Basori, leader kami. Kenapa ngajakin Pak Jenal, Bu? Kan Pak Jenal ini ojek online. emang kelihatan punya bakat dulunya? Cuma Ya, iseng aja karena- Pak, tadinya. Oh, iseng. Ya, ikut prihatin juga ngeliat kondisi saya gitu, siapa tahu ini bisa menambah penghasilan karena saat itu produknya kan aditif bahan bakar matching dengan profesi ya, iya, buat iya. penghemat bahan bakar. Untuk beliau saya. Dan akhirnya ternyata di sini ada potensi buat bisnisnya. Saya kerjakan Jadi diajak sama ibu tuh tahun berapa tuh? 2019 ya, Mak ya. 2019. 2019. Akhir lah ya. Karena kasihan atau karena emang kayaknya ada potensi jadi orang kaya nih Kasihan kan? aja, kan kita belum tahu saat itu. Iya. KTP seperti apa kan? Udah. Iya, dan buat gabung pun saya nggak punya uang saat itu ya, Mak ya. Oh, ditalangin jangan-jangan ya? Akhirnya kita berhutang. gitu Berhutang ya. dulu ya. Masya Allah. Memutuskan untuk hutang untuk daftar. Betul. 2019 itu. Iya, 2019 awal lah. Nah, kan jadi ojek online nih, sambil jalanin, dibimbing sama Iya, ibu. sambil jalanin, sambil ojol ya, Mak. Kita sambil Dia mah, ojek online. kalau siang itu dia ojek. Hah? Siang ojek? Kalau malam dia bawa orang ke stokis. Malam Iya. orang Oh, jadi diajak calon resellernya langsung ke stokisnya ya? Jadi prinsip saya yang penting aman dapur dulu, udah dapat 100-200 ribu dari ojek online. Baru ngerjain bisnis ini? Baru ngerjain bisnis ini. Oh, Jadi awalnya dapur- masih sampingan iya, dulu ya awalnya? Awalnya sampingan, betul.
Tapi setelah 5 bulan ya Maya, 5 bulan saya tembus kualifikasi beli mobil cash senilai 150 juta. 5 bulan Nah, ke beli mobil sambil ngojek gitu kan? Sambil ngojek. Nah, tapi mobil saat itu saya jual buat bayar hutang. Karena ada jual. utang yang 60 juta yang masih nyangkut, yang masih ganjel tuh. Oh, ada utang ke bank, Ya, belum waktu beres. saya dagang mie ayam. Iya. Bayangkan 2 tahun tidak ada cicilan sama sekali kan nggak enak juga. Kalau ditagih tuh rasanya gimana gitu, bahasa kebun binatang masuk semua. Jadi dapat mobil tuh nggak dibeliin mobil atau gimana? Enggak di mobil pertama tuh saya buat bayar utang. Dulu masih boleh. Masih boleh. Masih boleh buat bayar utang katanya. Akhirnya setelah bayar utang saya berhenti Gojek. Oh, berhenti. Berhenti, langsung fokus ya kan. Nggak apa-apa, masih naik motor nggak apa-apa. Akhirnya saya kerjakan lagi dengan serius. 6 bulan berikutnya kebeli mobil kedua. Oh, alhamdulillah. Jadi beli mobilio jadi beliin langsung gitu ya. Saya beli langsung mobil yang kedua itu ya, walaupun second tapi kan alhamdulillah udah punya mobil sendiri. Dan di start mobil kedua itu alhamdulillah akhirnya kita bersatu lagi dengan pasangan saya, dengan istri saya. Nah, dari situlah saya rasa keberkahan usaha yang saya jalankan ini benar-benar sesuai dengan tagline-nya, go berkah no riba. Utang saya lunas, hidup saya membawa berkah yang tadinya lagi ya. Keluarga bisa, nyambung lagi ya. keluarga nyambung lagi. Itu mungkin gara-gara hutangnya lunas. Salah satunya itu, jadi nggak ada pikiran. Iya, utang lunas jadi yang jauh jadi deket-deket lagi akhirnya. Betul. Masya Allah. Ya, satu sisi mungkin karena saya udah ada punya anak 4, Pak. Udah 4, anak udah ada yang besar, ada yang masih kecil, sedang butuh biaya, sedang butuh kasih sayang orang tua ya. Dan saya putuskan untuk mengambil keputusan untuk rujuk lagi itu demi pertimbangan anak. Iya, betul. Dan yang luar biasanya setelah kami rujuk, dapat lagi mobil yang di depan ini. Oh, maksudnya kebeli mobil Iya. Pajero ya? Iya, setelah 2 bulan setelah kami rujuk, kebeli mobil Pajero. Qualify Big Ambassador, beli Pajero langsung ya? Iya. Nah, ini Pajeronya. Masya Allah. Jadi pas dapat Pajero itu masih tinggal di rumah apa tuh? Masih yang udah rujuk, udah rumah yang lama. Rumah lama yang belinya 15 juta dulu tanahnya. Ya, awalnya dari tanah pegang uang 15 juta bangun asal jadilah. Asal jadi ya. Ya, asal dapat keuntungan dari usaha mie ayam, beli pasir. Oh gitu. Beli besi, beli genteng, cicil namanya. Cicil, ya? Bangunnya cicil. Kecil berarti kalau rumahnya. Ya, lumayan juga Lumayan sih. gede. Luas bangunan 60. Oh, terus bangunnya 60. Cuma ya nggak standar. Yang penting nggak ngontrak. Karena saat itu saya masih ngontrak gitu. Jadi double pengeluaran, bayar kontrakan lain, nyicil bank lain. Akhirnya saya putuskan nggak usah bagus-bagus dulu. Yang penting nggak ngontrak rumah sendiri. Jadi punya Pajero, punya Mobilio di dalam rumah yang itu disimpan di situ rumahnya. Iya. Di rumah yang nggak. Nanti tetangga bilangnya gimana dong? Ini rumah biasa aja kok, parkirin Pajero. Kan Nggak ada beli rumah tetangga bagus. saya. Ada satu tetangga saya yang udah lama nggak pernah komunikasi, kan selama 2 tahun setengah saya nggak ada di rumah situ ya. Saya di rumah ibu di tempat yang lain. Pada saat saya datang udah bersama lagi dong sama istri. Sementara saya bawa mobil Pajero yang ada merek Sinergi Mokes anti riba itu dianggap saya supir. Supirnya ya. Tahunya tetangga saya itu supir kantor. Oh gitu. Yang bosnya baik banget, boleh dibawa pulang mobilnya. mobilnya. Jadi kalau ganjil pakai mobil ini, genap pakai mobil ini gitu. Jadi boleh dibawa pulang. Sampai kemarin pun masih beranggapan Bang Jenal dapat rumah tuh hadiah dari kantor. Iya, alhamdulillah bener emang ini hadiah, tapi emang hasil kerja keras kita. Ini hak Kerja milik keras. tapi ya kan. Iya, jadi hak milik. Masya Allah. Nah, Pak Zainal akhirnya dari pembeli Pajero ke rumah tuh berapa lama gitu? Lumayan lama juga ya, 1,5 tahun lah 1 ya. tahun setengah ya. Tahun setengah. Ya, tapi kan kalau nyicil nggak mungkin setahun setengah. Nggak sanggup. rumah kayak Kalau gini. nyicil nggak sanggup saya. DP-nya udah berapa nyicil 1 miliar guys? Tapi 1 tahun setengah di bisnis kita ini kebilang cepet lah. Iya, saya termasuk lambat di Lambat antara teman-teman yang antara lain. dalam hitungan 1 tahun kebeli rumah, 2 tahun kebeli rumah, paling lamanya 3 tahun di rumah. Saya 5 tahun. 5 tahun sampai dapat rumah. Iya, sampai dapat rumah. Ini termasuk lama ya di komunitas kita ya. Tapi lamanya kita buat saya cepet gitu dibandingkan dengan profesi sebelumnya. Bertahun-tahun dagang mie ayam, tahunan di ojek online, mimpi aja nggak berani bisa beli rumah 1 miliar, Pak. Ya boleh dicek aja teman-teman yang Iya, ojek benar. online udah pada kebeli rumah belum selama 5 tahun ini. Betul, betul. Baik Kak Zainal akhirnya kebeli rumah ini ya? Alhamdulillah. Baru tanggal 26 September kemarin, jadi baru hitungan berapa hari lah. Tanggal 26? Iya, sebelum berangkat SLC kita selamatan rumah. Baru banget berarti. Ini waktu itu dapat 1 miliarnya gimana nih prosesnya waktu itu?
di cashin atau ditransfer sama owner atau gimana? Ya di perusahaan kita ada pilihan ini ya. Saat itu boleh pilih virtual, boleh pilih cash. Kalau cash kan nunggu lama. Nunggu ya, 3 bulanan ya. Virtual aja lah biar Boleh virtual. Tapi kan teman-teman kita kan Banyak baik-baik. ya? Iya. Bisa membantu antar teman yang lain ya. Alhamdulillah nggak sampai 3 hari saat itu Cair 1 cair miliar. semua. Ya udah Jadi kita Pak Jenal tuh cair dulu baru nyari rumah atau nyari rumah dulu baru cair tuh? cair dulu setelah dulu. kepegang uangnya nih baru cari-cari rumah. Oh nyari-nyari sama istri ya, nyari-nyari muter-muter. Betul. Terpilihlah rumah ini akhirnya. Dari sekian rumah pilihan yang banyak gitu. Banyak pilihan yang bukan cuma satu langsung jadi, banyak pilihan dulu. Banyak pilihan. Iya, ternyata ada strategi jangan terlalu nafsu juga kalau kita mencari rumah ya. Karena dari harga, luasan lahan dan fasilitas yang kita dapatkan dan aksesnya itu juga menentukan. Karena kita buat investasi juga jangka panjangnya ya Pak ya, bukan hanya sekedar buat huni. Dilihat dari kenyamanan bertetangganya seperti apa. Karena kita nanti bakal mengundang beberapa mitra nih. Betul. Kalau tetangga kita nggak respect sama kita, nggak Iya, nyaman, takutnya. kita malah jadi ada masalah baru dengan tetangga gitu. Kalau ini enak, rumahnya sedikit, tetangga depan juga orang Betawi juga nyambung komunikasi dengan saya. Jadi nyambung lah gitu. Jadi jodohnya ke rumah ini ya. Iya. Alhamdulillah 935 5. juta guys. Kalau sama furnitur ini baru-baru semua nih kayaknya. Iya, baru semua ya genap lah, hampir 1 M lebih. 1 miliar lebih ya. Iya. Siapa yang mau kayak Pak Zainal guys? Percaya nggak ini ojek online nih fotonya nih di sini nih. Hari kita liatin fotonya Pak Zainal ya. Siap. Mungkin kalau Pak Zainal flashback itu nggak akan nyangka. Bakal seperti masih ini, kan? kayak mimpi. Kayak ngimpi ya. Bener, Pak. Coba ketemu teman-teman Pak Zainal waktu ngojek. Ajak ke sini kali-kali. Siap. Nanti pengen ngundang teman-teman reunian lah. Reunian ya, Masya Allah. Nah Pak Zainal, waktu Pak Zainal menjalankan bisnis ini ya bareng komunitas kita nih, komunitas kan. Menurut Pak Zainal, apa yang paling sulit dalam mengerjakan proses bisnis ini Pak? Ada sulitnya nggak? Ada masa-masa sulitnya? Ada kesan yang mendalam banget ya, sampai saat ini saya masih teringat banget di prosesnya ya pastinya. Proses untuk mencapai luxury ini di 5 bulan awal. Di 3 bulan awal itu rasa-rasanya itu terasa hampir-hampir saya mau berhenti, memutuskan mau berhenti menjalankan bisnis ini. 5 bulan ketika udah daftar? Iya, pokoknya 5 bulan awal lah. Masih belum dapat mobil pertama itu. Karena banyak sekali teman-teman seprofesi, keluarga, tetangga, teman itu tidak tidak kondusif, bahkan mereka cenderung nyinyir ya. Cenderung bahasanya itu kayak meledek ataupun ya. Bahasanya mendoktrin saya ngapain bisnis itu. Hinaan-hinaannya datang di 5 bulan pertama berarti Iya, bahkan ada teman seprofesi saya ojek online saat itu, saking bersemangatnya saya menyampaikan informasi ini kepada teman-teman bawa buku Flipchart tuh, sampai ada teman yang nyeletuk. Kalau lu sampai dapat Pajero, gue keliling Monas telanjang bulat bang. Anjay, masya Allah. Itu kata-kata yang sampai sekarang saya masih ingat. Mukanya lupa saya mukanya seperti apa, tapi saya nggak akan pernah lupakan kata-kata itu. Kata-katanya ya? Sampai sekarang masih terngiang-ngiang ya? Mungkin teman-teman yang menonton video ini yang merasa pernah berkata demikian sama saya undang. Saya undang mampir ke rumah saya tidak ngajak Anda untuk keliling Monas telanjang bulat. Saya siapkan nanti sebuah handphone buat Anda. Yang pasti ya tapi gara-gara kata-kata itu ya Pak Zainal? Kata-kata itu akhirnya semua terwujud. Pajero terwujud, rumah 1 miliar terwujud. Terima kasih ya untuk kata-kata Anda. Sulitnya tuh cuma 5 bulan pertama aja ya, banyak hinaannya. Apa sekarang nggak pernah dihina? Oh, banyak. Ada ya? Tapi setelah dengan adanya hasil ya udah kebal. Udah nggak terasa lagi hinaan Jadi itu. 5 bulan pertama ini ujiannya datang kan, ada hinaan dan sebagainya. Apa yang membuat Pak Zainal nih tetap bertahan, nggak menyerah? Kan banyak orang yang ketika banyak hinaan belum juga datang suksesnya, akhirnya kan banyak menyerah kan. Yang membuat Pak Zainal bertahan tuh biasanya apa? Yang membuat saya bertahan, kenapa saya terus berjuang di PT BES ya, kembali kepada impian ya. Impian saya pengen keluar dari zona banyak hutang, zona nggak nyaman itu, istilahnya berpisah dengan keluarga, terus hidup berkecukupan, ibaratnya kekurangan setiap hari, setiap saat gitu. Itu dirasa nggak enak banget gitu. Bahkan sampai suatu saat saya pernah teringat kondisi saya lagi bener-bener minus, modal dagang habis, terus nggak punya modal lagi, sampai buat bertahan hidup saja Mas Algian, saya pernah jadi tukang urut keliling. Oh. Pernah Pernah ngurut. Ini jarang pernah saya ceritakan. Dan waktu itu ngojek itu? bukan, waktu masih
dagang mie ayam gitu waktu masih keliling gitu ya. Saya pernah merasakan nggak punya buat makan saja. Saya modal kaleng susu tuh dikasih kayak batu atau kelereng tuh 2 biji 3 biji saya masukin keloteng keliling komplek. Mas tukang urutnya? Iya bu. Oh, iya pak. Akhirnya saya saat itu di tahun 2000 berapa lah. Saya ingat dibayar 20.000 itu saya nangis jadi-jadinya. Alhamdulillah ya Allah, saya dapat makan hari ini. Saya beliin Indomie berapa bungkus, saat itu 4 bungkus ya, saya baru punya anak 2. Saya sama istri sama telur sama saus lah. 20.000 cukup tuh saat itu dibawa pulang. Saya sampai ditanya, "Ayah punya duit?" Katanya nggak punya duit. Tadi ayah mijit orang dibayar 20.000. Itu pengalaman yang paling bersejarah buat saya di saat nggak punya duit sama sekali, saya ngurut, Pak. Masya Allah. Gitu. Ya, gimana caranya keluar rumah tangga tuh nyari uang lah ya. Betul. Jadi itu yang membuat Pak Zainal mau kerja keras di PTBes ya. Jadi bosan susah. Bosan udah capek susah, capek keblangsak. Sampai kapan akhirnya Pak Zainal ngerasa ada pertolongan dari Allah kok jalanin bisnis ini jadi gampang gitu? Nah, Masya Allah di PTBes ini ada sebuah program mengetuk pintu langit yang namanya SLC ya Mas Algian, yang sampai saat ini dari 4 tahun saya mengerjakan bis PTBes ini baru 2 kali saya absen, selebihnya nggak pernah absen karena di situ saya merasakan semua doa-doa saya diijabah sama Allah, doa lunas hutang diijabah, sampai akhirnya bisa rujuk kembali pun diijabah, sampai akhirnya punya motor cash, punya mobil cash, punya penghasilan. Alhamdulillah saya syukuri dengan penghasilan sekarang cukup lah ya, mau beli sesuatunya cukup gitu, sampai akhirnya bisa punya rumah 1 miliar itu lantaran ikut program SLC mengetuk pintu langit 72 jam meraih pertolongan Allah. Nah di situ saya merasakan akhirnya ada kemudahan-kemudahan di bisnis. Akhirnya Allah tuh memberikan kemudahan buat saya. Dan hari ini saja nih, hari ini dapat kabar terbaru nih, update. Saya insya Allah bulan ini di tanggal 28 insya Allah umroh sekeluarga 9 orang. Dapat rezeki lagi. Dapat rezeki lagi. Ya. Berarti kalau totalin 35 juta tuh 300 jutaan 300 lebih ya? Jutaan lah lebih. Masya Allah. Berat umroh 1 keluarga ya? Siapa aja Pak Zainal? Saya sama istri, anak saya harusnya 4 ya, tapi karena yang pertama itu lagi hamil tua. Jadi sama suaminya rencana saya mau berangkatkan 10 orang sama menantu ya, tapi karena kemungkinan di akhir bulan ini lahiran, jadi saya nggak ajak berangkat. Nah penggantinya kakak saya. Kakaknya. Jadi berapa orang? Jadi totalnya 9 orang. 9 orang mau berangkat 9 orang. Ya. Bulan ini ya? Bulan ini tanggal 28 insya Allah. Alhamdulillah. Keluarga, mertua, orang tua sendiri sama kakak. Masya Allah. Ini kakak pengganti orang tua ayah lah istilahnya. Suatu prestasi luar biasa ya, bukan cuma prestasi dunia, tapi ini prestasi akhirat loh. Berangkat umroh ini bukan prestasi dunia, tapi prestasi akhiratnya Pak Zainal. Dimana kita bisa langsung datang ke rumah Allah, Allah manggil langsung gitu. Ayo sini gitu kan. Sini datang satu keluarga. Anaknya dipanggil kan. Biasanya orang kan dipanggil sendiri. Dua, ini dipanggil satu keluarga. Kadang banyak orang yang sukses setelah orang tuanya nggak ada. Iya. Pak Zainal orang tua masih ada? Masih ibu, tinggal ibu. Oh, tapi ada ibu ya, alhamdulillah. Ibu. Jadi ibunya bisa melihat perjalanan sukses Pak Zainal berarti? Iya, betul. Bisa menyaksikan. Dari mulai nggak punya apa-apa. Mulai nggak apa-apa. Jadi punya. Bahkan sekarang bisa ke Baitullah. Masya Allah. Betul. Bahagia nih Pak Zainal nih. Dari tukang mie ayam, keliling, mie ayam pangkalan, ojek online, sampai akhirnya... Pernah jual asongan juga, Pas. Saya pernah jual asongan Aqua, jualan asongan Aqua di terminal Blok M itu di jalur 1 jalur sampai jalur 6, sampai jualan tahu kedong-dong kacang itu seperti Pak Slamet Asmadi sudah pernah, ya. Juga. Cangcimen pernah Pak, pernah jualan teka-teki silang tuh sama bolpen di bus-bus pernah jualan tape, peyem keliling-keliling komplek pernah. Gitu Mas. Masya Allah. Jadi pengalaman jalan koran pun pernah, banyak usaha yang pernah saya jalankan itu demi bertahan hidup ujung-ujungnya. Tapi kalau bisnis PLBS baru PTBS. Baru PTBS. Baru PTBS ya. Jadi ada sih pernah ikut beberapa 1-2 bisnis PLBS tapi nggak begitu kelihatan hasilnya. Karena sayanya nggak terlalu serius juga sih. Tapi saya banyak belajar dari situ. Arti sebuah impian ya. Pokoknya hanya satu-satunya bisnis yang modal murah hasilnya melimpah
bisa ke Baitullah, bisa punya numpak mobil mewah, bisa punya rumah mewah ya di PTBS. PTBS ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini kan udah punya semua nih, mulai dari motor ya, kita cek tadi mobil, ada 2 tuh mobil udah datang ya. Ya. Udah lihat loh. Nah, ini mobil Leo-nya, ada Pajero-nya, ada rumahnya. Udah dapat semua ya, udah bisa berangkat umroh satu keluarga. Apalagi yang Pak Zainal sekarang kejar nih, udah nyantai kayaknya hidupnya sekarang. Ya sebenarnya harapan masih banyak ya. Saya pengen juga seperti orang lain ya yang kaya yang berkah gitu. Pengen sedikit menyisihkan sebagian harta saya. Ya seperti yang dicontohkan owner PTBS ya. Saya pengen punya titipan anak yatim. Ya saat ini baru 1 yang saya full 100% saya biayain. Sebenarnya itu bukan yatim, masih adik saya, masih sepupu, masih ponakan lah. Ya saya sekolahkan bareng dengan anak saya yang di pesantren. Seluruh biayanya saya yang nanggung. Nah nanti kedepannya pengen membantu anak yatim yang lain yang saya sanggupi gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Dan kedepannya saya juga pengen punya beberapa aset ya. Mungkin rumah yang kemarin saya tempat itu saya akan renov jadi aset bikin kos-kosan. Oh bikin kos-kosan ya. Kedepannya. Insyaallah. Jadi masih banyak target ke depan ya? Masih banyak, masih. Berhenti di rumah 1 miliar kan? Wah, ini baru pencapaian awal dan mudah-mudahan untuk berikutnya lebih cepat lagi dapatnya. Masya Allah. Pengennya dapat 31 kali. 31 kali luxury ya? Iya benar. Alhamdulillah. Jadi bisnis kita ini bukan cuman mobil dan rumah teman-teman, tapi banyak nanti aset-aset yang akan teman-teman dapatkan. Bahkan nanti kalau udah bosan mobil, bosan rumah, Pak Zainal mungkin ya ke depannya akan bermanfaat buat banyak masyarakat nanti. Betul. Kan bingung juga kalau rumah dibeliin 31 ya. Iya, betul. Mungkin rumah nanti 1, 2, mobil 2, 3. Ya, itu udah bosan, Pak. Iya. Ya, Sekarang saja kondisinya sudah beda. Dulu kita mau kemana-mana bingung mau naik apa gitu ya. Sekarang bingung mau naik mobil yang mana. Iya. Kalau sekarang kalau ditanya pulang mau ke rumah, dulu punya rumah ngontrak, pulangnya kemana? Kalau sekarang ditanya, saya tanya balik, mau ke rumah yang mana ya? Rumahnya ada 2. Bentar lagi rumahnya banyak nih Pak Zainal nih. Sebetulnya rumahnya banyak. Rata-rata tim Pak Zainal ini ada di daerah mana aja, Pak? Kebetulan masih konsentrasinya di daerah 80% ya, masih di sekitaran Tangerang Selatan sih. Oh, dia deket-deket semua ya timnya? Deket-deket semua, Ya? jadi kalau dikumpulin satu komando, full. Full ya? Rame sih, karena deket-deket semuanya. Itu jalaninnya gimana nih buat teman-teman yang udah daftar nih ya? Karena kan banyak yang pengen belajar nih. Ya. Gimana cara Pak Zainal membentuk tim dan membangun tim sehingga tim kita itu solid gitu, loyal, mau belajar, mau menjalankan bisnisnya sampai mereka itu benar-benar berhasil di PTBS gitu. Ya, kalau ngomongin cerita membangun tim saya di usaha ini terasa sangat unik ya. Karena di awal 3 bulan pertama itu saya terobsesi sekali pengen ngajak orang-orang terdekat ya, keluarga, teman seprofesi, tetangga gitu ya. Tapi tidak sesuai dengan yang saya harapkan ternyata. Apa yang saya impikan, apa yang saya harapkan itu tidak sesuai. Keluarga saya, teman-teman seprofesi saya sampai detik ini belum banyak yang bergabung. Sekalipun ada 1-2 gitu ya. Apalagi keluarga saya gitu. Adik kandung saya ada 5, kakak 1 itu tidak menjalankan bisnis PTBS. Ada 1-2 orang yang sudah terdaftar tapi sama sekali tidak menjalankan. Kenapa saya bilang tidak menjalankan? Diajak pertemuan aja nggak mau gitu. Artinya kan tidak sama sekali menjalankan gitu. Dan saya benar-benar fighter di bisnis ini. Jujur saya mengawali dari orang nggak dikenal, Mas. Jadi ketemunya di mana rata-rata? Ya rata-rata dulu karena belum main di sosmed ya. Saya dulu karena profesi ojol, saya sering ketemu orang di pom bensin. Ketemu orang sambil sebada sholat nih ngobrol-ngobrol. Akhirnya dari situlah ketemu di pom bensin, di antrian ATM, kadang di warung kopi, kadang di masjid. Nah dari situlah akhirnya saya satu persatu ketemu teman dan akhirnya saya edifikasi acara pentingnya seminar, edifikasi nanti pembicaranya orang-orang yang biasa-biasa saja. Sekarang udah hebat. Nah akhirnya mereka satu persatu datang dan rata-rata yang datang itu closing, 90% closing. Nah dari situlah akhirnya tim saya terbentuk. Nyaris 98% orang yang berada di tim saya sampai detik ini itu sebelumnya nggak saling mengenal, Pak. Tidak saya kenal, sebelum dia tidak mengenal saya pun tidak mengenal dia. 98% jumlahnya. Jadi kebanyakan offline door to door Pak Zainal ya? Betul. Offline. Nah, 6 bulan terakhir ini aja niat termotivasi dengan Mas Agian main di TikTok. Akhirnya saya juga sedikit dapat rezeki dari TikTok. Alhamdulillah ada beberapa tim
yang dari TikTok ada 1 orang 2 orang yang sudah dapat reward motor, yang bisa membeli motor ya. Bahkan ada yang sampai 26 bulan ini dapat kebeli 2 motor nih dari TikTok. Dari TikTok ya. Ya, menduplikasi cara kerja saya. Masya Allah. Gitu. Itu rata-rata berarti timnya itu diajak ke pertemuan-pertemuan yang ada di Tangerang. Betul. Ya. Berapa sering itu untuk menghadiri pertemuan tuh timnya diajak ke pertemuan? Saya bahkan mendoktrin mereka, bukan bahasa mendoktrin, mengedukasi betapa pentingnya mengikuti seminar untuk mempertahankan semangat kita, ibaratnya menjaga semangat dan meningkatkan omset itu di pertemuan itu setiap minggu minimal 3 kali di Tangsel. Seminggu 3 kali minimal, ya? Di timnya Pak Hasan, di tim internal saya kalau di total ya tidak ada hari tanpa seminar. Jadi 7 hari dalam seminggu di tim kami ada seminar. Cuma tempatnya gantian tuh, di sini, sana, di sini. Tapi masih wilayah Tangsel, Mas. Gitu. Iya. Jadi hampir tiap hari saya keluar menghadiri seminar. Akhirnya banyak mitra termotivasi dari Iya. situ dan menduplikasi cara Pak Zainal. Iya, betul. Masya Allah. Karena saya memberlakukan diri saya, pertemuan yang terburuk adalah pertemuan yang saya tidak hadiri. Jadi pertemuannya semuanya bagus buat motivasi diri. Ya, jadi saya membangun ini walaupun kenalnya diri online, tetap muaranya ke Diarahkan offline. datang ya, diarahkan betul. datang ya walaupun. Diajak ketemuan, apalagi masih wilayah Jabodetabek, ketemu dulu yuk di pertemuan, di seminar gitu. Jadi endingnya omset itu kan jadi aset. Karena kalau bahasa saya, kita menciptakan omset dari online, dari offline bebas apa saja. Tapi yang menjadikan aset itu yang mereka sentuh, Ya, yang face to face, yang tatap muka, yang terjadi interaksi itu akan jadi aset. Karena kalau omset kadang-kadang bisa hilang begitu saja. Betul. Tapi kalau dari aset itu kita bangun, itu akan menjadi omset berikutnya. Jadi harus membangun hubungan langsung Betul. ya. Face to face-nya harus ketemu Iya, ya. betul Karena kita sekali. ya kita berurusan dengan manusia ya. Jadi ada silaturahmi. Betul. pertemuan. Karena bisa saja kita berbangga hati nih dari closingan online banyak. Tapi namanya dunia online kita nggak tahu ya. Cepat hilangnya, cepat bertambahnya. Nah, untuk menjaga dan memaintain itu semua ya harus ada offline. Harus ada pertemuan. Ya, harus. Karena aset itu dari ketemuan itu kita akan terjadi interaksi pengajaran belajar yang kita dapat dari sebelumnya kita terapkan di offline itu jadi, Pak. Mereka yang fighter di tim saya tuh yang benar-benar serius menjalankan bisnis ini setelah terjadi offline. Itu Setelah cakep. sering ketemu sama Iya, kitanya setelah ya. ketemu dia juga menduplikasi terjadi pertemuan. Yang bertahan itu yang rajin di offline walaupun dia tadinya online. Masya Allah. Tapi yang dari online ada juga yang hilang begitu saja. Karena tidak saling mengenal kan sebelumnya kan. Gitu. Alhamdulillah ya. Inilah cerita Kang Zainal Venom asal Tangerang ya. Panjang tuh ceritanya, Panjang kayak ada 1 jam ini ya. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semua nih. Jadi ya siapapun berhak sukses di sini. Yang paling penting kita mau ngikutin prosesnya, mulai dari proses berjuangnya, proses belajarnya, sampai proses berhasilnya. Walaupun di tengah-tengah proses belajar dan berjuang itu pasti ada proses ujian. Tapi ujian itu kan dilewatinya gampang kalau kita udah punya ilmunya ya. Betul. Akhirnya salah satu orang yang emang rajin belajar, akhirnya setiap ngadepin semua ujian, kalau kita punya ilmunya ya lulus pasti ujiannya. Lulusnya di PTBS itu apa? Lulusnya ketika apa yang teman-teman impikan itu tercapai. Gitu. Kalau Betul. ada orang-orang yang belum tercapai impiannya, berarti ya tinggal diulang lagi aja proses belajar dan ujiannya. Nah, Kang Zainal ini salah satunya ini sudah mengulang-ulang proses belajar dan ujian sampai akhirnya apa yang diimpikan sekarang ada di depan mata. Nah, ada di depan mata ya, ada di depan mata saya tuh kelihatan ada di dalam gitu. Jadi Allah ini maha tahu lah siapa yang benar-benar belajar, siapa yang benar-benar berjuang, siapa yang benar-benar pantas untuk berhasil. Kalau kita dengar obrolan tadi ya, sebagai kasat mata kita sebagai manusia ini, Kang Zainal udah pantas berhasil karena udah melalui prosesnya. Apalagi Allah yang maha tahu, yang ngelihat apa yang nggak saya lihat gitu. Saya ngedenger aja ini Pak Zainal ini udah pasti bisa berhasil gitu. Nah begitupun nanti teman-teman semua, mudah-mudahan bisa terinspirasi dengan Amin. cara kerjanya Pak Zainal yang luar biasa, yang asalnya nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, jadi punya apa-apa. Jadi kalau cara berpikir saya, kalau orang lain bisa, nah kita harus bisa karena kita dikasih waktu kesempatan sama Allah sama 24 jam. Nggak ada dibedain nih satu sama yang lainnya. Betul. Semua sama waktunya, semua sama badannya. Tinggal yang beda ini proses ikhtiarnya dan perjuangannya. Pak Zainal luar biasa. Udah dapat miliaran, ya dibeliin motor, mobil, rumah cash, bahkan bisa berangkat umroh satu keluarga.
bulan ini, insya Allah. Insya Allah. Saya doain mudah-mudahan teman-teman juga bisa ngikutin jejak Kang Zainal, bahkan bisa sukses lebih daripada kita dan bisa lebih bermanfaat daripada kita semua, insya Allah. Insya Allah. Sampai ketemu nanti di video-video selanjutnya. Nggak sampai di sini teman-teman, nanti banyak yang akan saya datengin. Pokoknya supaya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua, supaya teman-teman semua juga bisa sukses kayak kita, nggak cuman pasrah terhadap hidup, tapi mau berjuang supaya hidup teman-teman bermanfaat, spektakuler, ya, membahagiakan banyak orang tentunya. Itu aja dari saya dan Pak Zainal hari Siap. ini, karena udah sore, teman-teman. Makasih banyak udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe, follow juga TikTok Algian Saputra. Pak Zainal juga punya TikTok ya? Apa nama TikToknya? Ya, TikTok saya Zainal Venom 165. Channel Venom 165. Nah, bisa YouTube-nya di Zainal follow. Venom. YouTube-nya Zainal Venom Zainal juga. Venom. Bisa di follow ataupun di subscribe buat area Tangerang. Nanti buat teman-teman semua yang pengen Sharing, daftar, mampir. yang pengen sharing, yang pengen belajar, yang pengen juga dapat kayak Pak Zainal, gimana caranya nanya langsung Pak Zainal. Ini ada alamatnya di mana Pak Zainal? Di namanya komplek apa ini? klaster Amanah Garden Village 9A. Amanah Garden Village Village. 9A. Karena ada 9A. Amanah Garden Village ini banyak gitu ya, di wilayah ini sampai 13. Udah banyak ya. Saya yang ke 9A, 9A-nya ya. nomor 5. Mungkin teman-teman di seluruh sana masih ada yang bingung PTBS itu apa. Saya masih punya utang, gimana caranya? Iya. Terutama yang ada Tangerang, langsung aja cari TikToknya Pak Zainal ataupun YouTube-nya. Datang langsung ke rumahnya, insya Allah ada terus lah. Insya Allah. Tinggal cari kontaknya di TikToknya Pak Zainal. Ya paling gitu aja dari saya dan Pak Zainal. Makasih Siap, banyak. sama-sama. Mohon maaf apabila salah-salah kata ya. Terima Jangan kasih nih lupa sudah sekali lagi. silaturahmi Mas Siap, Algian. siap. Makasih banyak jamuannya Pak Zainal. Waduh, nggak bisa kasih apa-apa nih. Masya Allah. Pokoknya teman-teman ditunggu sama kita semua di kesuksesan kita di PTBS Corporation Syariah. Mantap. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah. Ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.